Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 di sini akan menjelaskan tentang analisis jabatan untuk PT Jarum di Kudus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Adi Kurniawan, NIM 122180037. Saya Bambang Karstu, NIM 1221800033. Untuk daftar pembahasan kelompok kami, yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab 3 analisis jabatan di perusahaan, bab 4 kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya, untuk bab 1 itu pendahuluan. Yang pertama ada sejarah singkat dari PT Jarum. Pada tahun 1951, PT Jarum ini diakuisisi oleh Oi Guan dan mengubah nama menjadi PT Jarum itu sendiri. Pada tahun 1970 mendirikan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menghasilkan produk tembakau jarum yang baru sekaligus inovatif. Pada tahun 1972 mulai mengekspor eceran, rokok, kretek, kelintingan, jarum untuk tembakau di seluruh dunia. Dan pada saat ini produk dari PT Jarum ini sudah sangat bervariasi dan sangat banyak dan bahkan sudah diekspor ke negara-negara di hampir seluruh dunia. Selanjutnya, tujuan penulisan laporan. Nah, tujuan penulisan ini, yang pertama itu untuk mengetahui pelaksanaan analisis jabatan sendiri, dan yang kedua itu untuk mengetahui evaluasi jabatan. Next. Selanjutnya itu ada visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama ada visi to certify the global smokers need, atau untuk memenuhi kebutuhan perokok secara global. Misi dari PT Jarum sendiri yang pertama menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi secara cepat dan efektif untuk memuaskan pelanggan. Mengendalikan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan hidup. Memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Memberikan perlindungan terhadap setiap aset perusahaan. Memenuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan mengenai aspek kualitas, lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, itu ada lokasi perusahaan. PT Jarum sendiri terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 26-28, Kerajaan Panjuan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bisa dilihat lokasinya pada gambar di bawah. Dan Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada definisi analisis jabatan, di mana analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan juga mengorganisasikan pekerjaan ataupun jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkup kerja. Output dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan atau job description, kemudian spesifik jabatan atau job specification. Baik, selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Di sini menurut Filippo 1976, di mana yang pertama mendapatkan pegawai yang tepat baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang kedua ada untuk pelatihan, kemudian yang ketiga ada evaluasi jabatan, keempat penilaian pelaksanaan jabatan, yang kelima ada promosi dan mutasi, yang keenam ada organisasi, yang ketujuh ada pengenalan, yang kedelapan ada penyuluhan, yang kesembilan ada hubungan ketenaga kerjaan, dan yang kesepuluh ada perencanaan kembali jabatan. Kemudian ada proses analisis jabatan menurut Mattis and Jackson 2000. Di sini yang pertama ada planning the job analysis, yang kedua ada preparing and communication the job analysis, yang ketiga ada conduction the job analysis, yang keempat ada developing job description and job specification, dan yang kelima ada maintaining and updating job description and job specification. Baik, di sini proses analisis jabatan menurut pendapat di slide 2013 yang pertama yaitu ada wawancara. Di sini ada wawancara bagi menjadi dua, yaitu wawancara individu dan juga wawancara kelompok. Kemudian yang kedua ada kuesioner, di mana kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan suatu data mengenai pekerjaan.
di mana dibuatkan survei untuk karyawan untuk melakukan pengisian. Kemudian itu yang ketiga ada observasi. Di sini observasi dilakukan kepada karyawan dengan cara melihat pekerjaan suatu karyawan. Kemudian yang keempat ada juga buku harian. Di sini karyawan diminta untuk melakukan pembuatan harian pekerjaan. Diminta untuk membuat buku harian terkait pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Di sini ada 4. Yang pertama ada persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman. Kemudian yang kedua ada persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada persyaratan fisik dan juga mental. Kemudian yang keempat ada persyaratan umur dan jenis kelamin. Kemudian ada evaluasi jabatan. Di sini evaluasi merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menentukan relatif dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada mengumpulkan informasi tentang jabatan, kemudian yang kedua ada menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan. Kemudian untuk peran evaluasi jabatan di sini merupakan alat efektif untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan, struktur gaji ataupun upah. Yang kedua ada alat untuk menentukan kebijakan pembayaran imbalan. Yang ketiga ada alat untuk menentukan standar nilai jabatan sehingga dapat dijadikan dasar untuk rencana pemberian insentif. Kemudian yang keempat ada alat bantu pengawas terhadap biaya gaji dan upah. Kemudian yang kelima ada dasar untuk menghubungkan skala pembayaran perusahaan dengan skala pembayaran perusahaan lain. Selanjutnya tujuan evaluasi jabatan. Menurut Armstrong, evaluasi jabatan bertujuan untuk membangun relatif internal dari jabatan-jabatan yang ada di perusahaan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merancang, menjaga kesamaan, dan mempertahankan struktur upah, menyediakan dasar objektif mungkin untuk menilai pekerjaan-pekerjaan. Selanjutnya itu bab 3 analisis jabatan di perusahaan. Yang pertama itu organisasi perusahaan. Dalam struktur organisasi PT Jarum sendiri, aliran wewenang tanggung jawab mengalir kepada bawahan. Kemudian dari bawahan ini diteruskan kepada bawahannya lagi sampai ke tingkat karyawan yang paling rendah. Jadi setiap atasan memiliki sejumlah bawahan. Perintah ini berupa pemberitahuan langsung ataupun melalui pengumuman yang disediakan di papan pengumuman yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, next. Baik, di sini ada struktur organisasi dari PT Jarum. Bisa kita lihat di sini yang paling tinggi yaitu ditempati oleh Chief Executive Officer dan juga di bawahnya ada beberapa staf yang menduduki suatu jabatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis jabatan pada suatu organisasi yang tadi. Yang pertama ada Chief Executive Officer atau biasa kita singkat sebagai CEO. Di sini jabatannya yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan dan merupakan seseorang yang bertugas memimpin perusahaan serta bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Kemudian yang kedua ada strategic affair. Di sini strategic affair merupakan di sini Kemudian yang kedua ada strategic affair. Strategic affair mempunyai tugas dan wewenang sebagai perencanaan strategis dalam menghadapi berbagai macam tantangan baik eksternal maupun internal yang dapat menentukan maju mundurnya perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Chief Operating Officer atau biasa disingkat sebagai CEO. Di sini CEO bertugas atau bertanggung jawab untuk mengawasi proses operasional perusahaan dan juga memastikan pengalaman dari si pekerja serta mengoptimalkan kemampuan operasi perusahaan. Kemudian yang keempat ada Fabric Affair. Kemudian yang kelima ada Supply Chain Management. Yang keenam ada Sistem Manajemen Kualitas atau biasa disebut dengan QMS. Selanjutnya ada Corporate Communication, ada Business Development, kemudian selanjutnya ada Business Technology, kemudian ada Production, Finance,
forecasting, dan juga yang ketiga ada marketing. Selanjutnya itu ada proses analisis jabatan. Jadi pada PT Jarum Kudus ada beberapa tahapan proses analisis jabatan yang dilakukan agar mendapatkan pegawai yang tepat dan juga berkualitas. Langkah-langkahnya itu diantaranya yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi dari analisis jabatan. Yang kedua mengumpulkan informasi tentang latar belakang dari jabatan yang ingin dianalisis. Yang ketiga menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Keempat, mengumpulkan informasi dari analisis jabatan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis jabatan tersebut. Yang keenam, menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang ketujuh itu meramalkan perkembangan perusahaan untuk di masa kedepannya. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama ada rencana analisis jabatan, di mana pada rencana analisis jabatan di sini dilakukan perencanaan tentang analisis jabatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada dilakukan pembentukan tim analisis jabatan, di mana tim ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan analisis jabatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada memberikan pelatihan ataupun pendidikan di luar perusahaan yang tujuannya agar memberikan ilmu-ilmu yang bisa diterapkan pada perusahaan tersebut yang nantinya akan menaikkan keuntungan dari perusahaan dan juga memberikan profit yang lebih untuk perusahaan. Selanjutnya itu ada evaluasi jabatan di PT Jarum sendiri. Nah, proses evaluasi jabatan di PT Jarum sendiri itu yang pertama itu melakukan proses analisis tentang konsep organisasi apa yang akan dilakukan analisis, kemudian melakukan interview pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses analisis dan juga evaluasi jabatan, dan yang selanjutnya itu penyebaran kuesioner tentang analisis jabatan tadi. Yang keempat, proses analisis dari kuesioner yang telah dilakukan. Yang kelima, proses pemetaan jabatan maksudnya. Ini difungsikan untuk mengetahui pemetaan jabatan yang akan dibuat, dan yang terakhir itu menjalankan proses evaluasi jabatan itu secara tepat. Ini untuk memastikan evaluasi jabatan itu berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, di sini merupakan kesimpulan dari yang sudah kami paparkan tadi. Yang pertama, PT Jarum menggunakan struktur organisasi garis, yaitu antara bagian tertentu memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada atasannya. Terdapat beberapa tingkatan, yaitu direktur, manajer, supervisor, staff, serta bagian-bagian posisi yang terpenting pada PT Jarum, yang juga membantu supaya PT Jarum dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga analisis jabatan secara sistematik, meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan juga mengorganisasikan pekerjaan ataupun jabatan, di mana informasi tersebut dikumpulkan melalui analisis jabatan yang berperan penting dalam perencanaan SDM, karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi jabatan yang dapat memotivasi karyawan PT Jarum Kudus yang ditunjukkan dari beberapa hasil tingginya kinerja karyawan di PT Kudus. Lebih disebabkan oleh analisis dan evaluasi yang sering dilakukan, sehingga menaikkan kualitas kerja dan juga motivasi karyawan. Yang selanjutnya itu ada saran yang pertama itu saran bagi pengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaan PT Jarum pada khususnya itu agar melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memartabatkan karyawan dalam lingkungan kerja. Yang kedua itu ada melibatkan karyawan dalam membuat keputusan dengan atasannya, mendesain ulang kerja sehingga didapat kesesuaian karakteristik pribadi dengan karyawan dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada pihak perusahaan Jarum Kudus dapat memberikan motivasi langsung kepada pemberian fasilitas untuk mendukung serta menunjang gairah pekerja dalam meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir itu memberikan pelatihan kepada semua karyawan secara rutin untuk meningkatkan
kecerdasan komunikasi, membuka jalur komunikasi antar karyawan dan karyawan yang lainnya dengan atasan. Selanjutnya, oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.